Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwani, nomor induk mahasiswa 18050502008, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen Muhammad Agus Eskom Mkom, yaitu menjelaskan materi tentang konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep organisasi. Konsep organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kata organisasi juga mempunyai dua arti umum. Yang pertama, organisasi yang berarti kelompok yang melakukan fungsi atau tindakan, misalnya rumah sakit, universitas, perusahaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, organisasi yang berarti mengorganisasi. Dalam hal ini, organisasi adalah merencanakan dan mengalokasikan pekerjaan di antara orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Adapun unsur-unsur organisasi, di antaranya yang pertama orang, yang kedua tujuan, yang ketiga posisi, yang keempat pekerjaan, yang kelima teknologi, yang keenam struktur, yang ketujuh lingkungan liar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagan organisasi. Bagan organisasi adalah penggambaran struktur kerja dan sebuah organisasi, di mana di dalamnya menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab serta deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan seperti rincian lokasi, tanggung jawab, wewenang, dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Adapun prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi yang jelas. Yang kedua, tugas yang dilakukan harus jelas. Yang ketiga, pembagian tugas yang adil. Yang keempat, penempatan posisi yang tepat. Yang kelima, adanya koordinasi dan integrasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi ada beberapa aspek. Yang pertama, pembagian kerja atau biasa disebut dengan division of work. Pembagian kerja adalah pemecahan atau pemisahan atau pembagian kerja dalam yang kompleks ke dalam komponen-komponen atau bagian-bagian sehingga seseorang akan bertanggung jawab dalam suatu ruang lingkup pekerjaan yang lebih terbatas sehingga dapat melaksanakan pekerjaan lebih efektif. Yang kedua, departementasi. Departementasi adalah pengelompokan pekerjaan ke dalam suatu departemen kegiatan yang serupa dan berkaitan dengan logis. Departementasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, departementasi fungsional. Yang kedua, departementasi teritorial. Yang ketiga, departementasi produk. Yang keempat, departementasi pelanggan. Yang kelima, departementasi campuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan koordinasi. Koordinasi adalah suatu proses integrasi tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan unit-unit atau departemen-departemen yang terpisah supaya mendapatkan sasaran perusahaan yang efisien.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau lebih dikenal dengan nama SIM merupakan sistem yang diterapkan dalam suatu kelompok untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dihasilkan oleh seluruh tingkatan manajemen. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen yaitu memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi dan perancangan rangkaian tindakan alternatif, memutuskan untuk memilih sebuah tindakan yang terbaik dari alternatif yang tersedia dan melaksanakan pemilihan dan mengawasi kegiatan. Adapun pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, investigasi situasi. Yang kedua, mengembangkan alternatif. Yang ketiga, evaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Yang keempat, melaksanakan dan memantau keputusan. Selanjutnya, perkembangan dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer. Ada 4 fokus yang harus kita ketahui dalam perkembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama, fokus pada data. Yang kedua, fokus pada informasi. Yang ketiga, fokus pada pendukung keputusan. Yang keempat, fokus pada komunikasi. Adapun peranan dalam sistem informasi manajemen bagi manajemen, itu yang pertama manajemen tingkat atas, yang kedua manajemen tingkat menengah, yang ketiga manajemen tingkat bawah. Itulah penjelasan dari saya materi tentang konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.